Bukannya curhatnya itu malah selesai, tapi justru malah jadi masalah, Mas Rehan, gitu. Jadi mereka justru malah diketahui temennya, terus malah di komen temennya, malah jatuhnya jadi cyberbullying gitu. Menurut WHO sendiri, setiap 40 detik satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Dan uniknya juga 89% dari user yang datang ke Relief itu pertama kalinya mereka berinteraksi dengan psikolog. Halo semuanya, selamat datang di Makotalk bersama saya Rian Manitra. Saat ini, teknologi sudah menghiasi setiap ruang dari kehidupan kita, tak terkecuali bidang kesehatan. Teknologi yang kita miliki saat ini memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatannya, dan juga memudahkan pasien-pasien untuk mencari atau mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Sudah ada beragam aplikasi kesehatan, termasuk kesehatan mental, yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung dengan para ahli, seperti Relief. Dan sebagai disclaimer, saya tidak disponsori oleh Relief, saya betul-betul penasaran dengan kisah pendirinya sampai bisa membuat suatu aplikasi yang telah membantu banyak orang. Mudah-mudahan video berikut bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia teknologi maupun kesehatan, agar bisa terus berinovasi bagi kesehatan Indonesia yang lebih baik. Enjoy! Hari ini kita ada tamu yang sangat spesial. Boleh kita langsung sambut aja. Halo Mas Maksi. Halo Mas Rehan, senang banget Halo, hari ini bisa sharing di Makotalk. terima kasih banyak Mas sudah mau datang, sudah mau hadir, meskipun secara virtual ya. Gimana kabarnya Ya, Mas, sehat? sehat-sehat. Ya, sehat. Baik, baik, baik. Jadi Alhamdulillah, ya. Mas Maksi atau Mas Audrey Maximilian Herli adalah pendiri atau co-founder juga dari Relief, sebuah aplikasi meditasi dan konseling psikologi online yang didirikan pada tahun 2015 bersama kakaknya Audi Christopher Herli. Dan Mas Aksi ini juga sudah mencapai berbagai macam penghargaan seperti 16 Young Social Entrepreneur 2016 by Singapore International Foundation, juga Google Business Group Story Search 2017 by Google, Google Play Store Best Unique App 2019 by Google, dan juga masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 Asia pada tahun 2020. Wah, keren banget Mas Maksi. Boleh langsung cerita mungkin ke teman-teman Makotalk semua tentang Mas Maksi dan gimana bisa sampai pada titik ini juga. Mungkin saya sharing-sharing dulu kenapa sih dulu bisa kepikiran ada Relief, terus awal mulanya seperti apa itu. Jadi memang tahun 2015 teman-teman, jadi waktu itu waktu masa-masa akhir kuliah gitu. Jadi saya sering main sosial media, waktu itu zamannya Facebook, zamannya Twitter, banyak orang yang nulis status di sosial media, kemudian di Twitter orang nge-tweet gitu, dan beberapa dari mereka itu melakukan apa ya, curhat gitu. Istilahnya mereka nulis status di sosial media gitu. Jadi menceritakan masalah pribadinya via online gitu. Bukannya curhatnya itu malah selesai, tapi justru malah jadi masalah, Mas Rehan gitu. Jadi mereka justru malah diketahui temennya, terus malah di komen temennya, malah jatuhnya jadi cyberbullying gitu. Dan dari situ kita berpikir kenapa orang pada melakukan curhat di sosial media, dan fenomena itu masih terjadi sampai sekarang. Mungkin kalau sekarang di story ya, atau di TikTok mereka bikin kata-kata kayak gitu. Jadi hal tersebut masih terjadi, dan ya padahal kita berpikir kalau masalah pribadi yang kita miliki itu bagi orang mungkin bisa jadi permasalahan sepele gitu. Tapi bagi setiap orang bisa jadi permasalahan yang kita pikir itu sepele bisa jadi masalah yang serius gitu. Dan bahkan setiap orang punya masalah pribadi, kalau misalnya itu berlarut-larut bisa berlanjut ke depresi gitu. Dan menurut WHO sendiri, setiap 40 detik satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Jadi saya udah sharing berapa detik ini, setiap 40 detiknya satu orang meninggal bunuh diri akibat depresi. Jadi permasalahan pribadi itu jangan sampai kita anggap sepele, kalau itu berlarut-larut bisa menjadi berbahaya gitu. Dan di Indonesia saja ada 28 juta orang ya yang memiliki gangguan emosional depression according to Riskesdas gitu. Jadi dari situ akhirnya kita menemukan juga masalah-masalah yang lain, seperti contohnya di Indonesia sendiri jumlah tenaga kesehatan mental masih belum banyak, kemudian masih adanya stigma ketika orang datang ke psikolog mereka dianggap apa ya, dianggap aneh, dianggap bahkan ada yang dikira gila. Nah, hal-hal stigma inilah yang akhirnya
membuat kita menginisiasi suatu platform yang mana ketika orang punya masalah pribadi, mereka bisa menyampaikan masalah pribadinya ke tempat yang aman, yang private gitu, yaitu relief gitu. Jadi sebenarnya dari situ cikal bakalnya Mas Rehan gitu. Keren Mas. Dan kalau Yeah. misalkan dari mungkin ada pengalaman nggak Mas Maksi, mungkin dalam hidupnya suatu pengalaman mungkin di diri Mas Maksi sendiri atau mungkin pada teman atau keluarga gitu yang juga mempengaruhi Mas Maksi bisa sampai buat relief gitu, ada nggak? Iya, jadi memang salah satunya tadi itu ya fenomena sosial media, dan juga saya juga dulu pernah punya seorang teman ya, sebut aja namanya Bunga gitu. Nah, Bunga ini pernah istilahnya mengirimkan foto waktu itu jam 12 malam, saya masih ingat. Dan waktu itu saya benar-benar shock, yang mana dia itu mengirimkan foto bahwa si Bunga ini melakukan self harm gitu, istilahnya menyakiti dirinya sendiri. Dan yang saya kira itu permasalahan yang biasa, tapi malah justru bagi dia itu sangat berat gitu. Dan dari situ benar-benar membuat saya berpikir bahwa permasalahan pribadi itu bukan permasalahan yang biasa, dan itu memang secara statistik ya memang angkanya memang banyak ya, cuman bahkan bisa jadi angkanya lebih besar lagi karena nggak semua orang akan mengungkapkan hal tersebut dan sharing tentang hal tersebut gitu. Jadi ya termasuk dari itu juga ya, dari sosial media, kemudian dari pengalaman orang sekitar. Dari situ akhirnya kenapa akhirnya interest di isu kesehatan mental gitu. Walaupun dulu saya background-nya kuliahnya di IT, tapi saya memang tertarik di dunia teknologi, dunia startup. Mentor-mentor saya juga bilang bahwa dalam membangun startup adalah ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah, dan masalah yang saya coba selesaikan ini permasalahan yaitu di bidang kesehatan mental. Jadi keterkaitannya di situ sih, kenapa kok bisa masuk di dunia kesehatan mental kayak gitu. Luar biasa Mas. Saya dengar juga Mas Maksi kan lama kuliahnya di luar ya, sempat di Jepang dan di US juga ya kalau nggak salah ya Mas? Bukan di Jepang, jadi itu short course ya. Jadi waktu itu kita dapat istilahnya short course dari Amerika waktu itu. Jadi kita belajar tentang social entrepreneurship di US selama beberapa bulan di University of Connecticut waktu itu. Dan di sana ya bahasanya tentang social entrepreneurship. Jadi itu setelah saya lulus dulu S1 di UNER gitu, di sistem informasi gitu. Kalau misalkan di sana itu sempat ada juga nggak yang punya ketertarikan juga di kesehatan mental, mungkin sesama yang sedang mendirikan aplikasi atau yang bergerak di sistem informasi atau di informatika kayak gitu, ada yang sedang mengembangkan aplikasi juga atau alat juga gitu Mas? Iya ya, jadi memang waktu itu saya ke US, waktu itu saya juga banyak sekali ya inspirasi yang saya dapatkan waktu itu. Contohnya ya startup di luar sana banyak sekali yang bergerak di bidang healthcare juga, baik fisik ataupun kesehatan mental, dan di situ kita belajar bagaimana mereka mengembangkan startup. Dan juga waktu itu saya masih ingat saya datang ke beberapa kampus-kampus di sana. Di situ banyak sekali kampus-kampus yang juga menyediakan layanan kesehatan mental untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu. Dan itu suatu hal yang normal gitu. Jadi kayak kita ketika punya masalah, kita mau curhat, itu kita waktu itu ke majalah dindingnya saya lihat ya, kita tinggal sobek nomor, kita tinggal hubungi nomor tersebut, dan kita bisa istilahnya konseling atau bahkan datang ke sana, istilah kayak ruang BK gitulah, cuman itu di kampus kayak gitu. Jadi hal tersebut itu kayak permasalahan kesehatan mental, punya masalah kesehatan mental itu ya yang normal, dan itu coba kita bahwa bagaimana kita bisa memberikan layanan kesehatan mental di berbagai lini, nggak cuma masyarakat secara langsung, tapi ke institusi-institusi seperti itu. Iya, menarik banget sih. Saya juga pernah dengar kalau emang misalnya contohnya di US itu emang hampir di semua instansi pendidikan ada layanan untuk konseling gitu. Mereka menyediakan
bahkan beberapa mungkin psikiater ya atau psikolog juga, Iya, iya. konselor ya untuk bisa membantu para mahasiswanya gitu yang sedang Betul, betul. mengalami problem gitu. Tapi kita tahu sendiri kalau misalkan di Indonesia kita mungkin nggak cuma bicara dari lingkup perguruan tinggi ya Mas ya, tapi secara keseluruhan gitu. Memang masih ada, kalau saya bisa bilang masih ada shortage dari tenaga kesehatan ya, terutama yang fokusnya pada kesehatan mental gitu. Kita tahu kalau tidak salah tuh data terakhir, contohnya psikiater itu paling nggak sampai 1.000 di Indonesia saat ini, 1.000 lebih dikit lah untuk bisa menangani 270 juta penduduk. Dan itu penyebarannya pun nggak rata kan Mas. Semua berkumpul di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya dan sebagainya gitu. Dan juga psikolog sama halnya gitu. Kira-kira kalau misalkan dari pandangannya Mas Maksi terhadap ketidakmerataan ini gimana Mas? Iya ya, jadi memang ya masih beberapa challenge, tapi itu juga menjadi tantangan juga bagi kita bagaimana 250 juta orang di Indonesia bisa sehat mental, nggak cuma di Pulau Jawa aja, tapi bisa di berbagai pulau-pulau gitu. Kita istilahnya kita bukan ingin bersaing atau menggantikan psikolog-psikolog yang udah ada, psikiater yang sudah ada, tapi sifatnya kami istilahnya ingin melengkapi atau sebagai komplement layanan-layanan solusi yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang di Relief ada konseling online, orang bisa konseling via aplikasi, via Relief gitu. Namun selain itu juga ada beberapa layanan-layanan fitur-fitur yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan mental orang-orang gitu. Contohnya kita menyediakan konten-konten untuk melakukan relaksasi atau meditasi via konten-kontennya Relief. Jadi di Relief ada fitur namanya Relief Hening gitu. Jadi di Relief Hening itu kita bisa mendengarkan panduan audio meditasi gitu. Jadi meditasi ini seperti apa? Apakah meditasi yang harus ke goa atau ke gunung gitu? Enggak, tapi di sini meditasinya ya aplikasi. Jadi kita cukup dengerin 5-10 menit kayak tarik nafas, kemudian buang nafas, pejamkan mata. Ambillah nafas dalam dari hidung, hembuskan melalui mulut. Nah, itu bisa digunakan. Jadi layanan-layanan yang sifatnya ini bisa digunakan anytime dan anywhere ini harapannya bisa orang-orang bisa mengakses layanan kesehatan mental secara lebih luas lagi gitu. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, teman-teman Makotalk, mungkin teman-teman bisa langsung cobain gitu karena bisa langsung dicoba gitu. Kalau saya juga udah download, udah nyoba juga Mas. Jadi itu kan disuruh daftar, kemudian kita langsung dan itu betul interface-nya bagus sekali Mas. Bener-bener colorful dan menenangkan gitu loh. Saat saya masuk itu kan kita memang disuruh untuk ngisi identitas. Setelah itu ada beberapa topik atau problem yang ingin kita atasi ya. Misalkan tujuan kita adalah misalkan untuk menenangkan stres atau untuk biar agar fokus ya Mas ya dan sebagainya, bisa pilih beberapa. Kemudian nanti kita masuk ke halaman berikutnya sudah langsung ada course-nya dan kayak gitu ya Mas ya. Dan itu nanti biasanya dipandu, kita dengarkan, ikutin sampai habis baru bisa yang ke berikutnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk konseling psikolognya bagaimana ini ya Mas atau langkahnya kalau dari aplikasi Relief? Iya. Jadi ya saya juga senang sekali, bersyukur sekali juga memiliki teman-teman tim di Relief yang membangun produknya tersebut ya, yang mana mereka ya istilahnya ingin membantu orang-orang yang punya masalah kesehatan mental di luar sana gitu. Dan memang fitur-fitur ini dibangun based on dari feedback dari user. Contohnya kalau dari konseling sendiri itu mudah sekali menggunakannya. Teman-teman bisa langsung mendownload aplikasi, kemudian memilih paket-paketnya, misalnya 1 kali sesi konseling, 4 kali sesi konseling. Setelah itu teman-teman akan memilih permasalahan apa yang akan teman-teman konselingkan. Contohnya masalah pekerjaan, masalah karir atau keluarga. Nah, teman-teman nanti dari kategori tersebut teman-teman akan langsung di-match-kan dengan psikolog-psikolog yang memiliki spesialisasi tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa langsung janjian jadwal bersama psikolog tersebut gitu. Oh, dan saat ini sudah ada berapa Mas psikolog atau konselornya? Iya, jadi di Relief sendiri ada ratusan psikolog gitu. Jadi
bukan psikiater, yang mana kita juga sering bikin event bareng bersama Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi bersama teman-teman HIMSI kita juga mensosialisasikan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra psikolog ini agar bisa lebih dekat dengan orang-orang, dan orang-orang juga bisa mengakses kesehatan mental secara mudah. Dan uniknya juga 89% dari user yang datang ke Relief itu pertama kalinya mereka berinteraksi dengan psikolog. Jadi kita benar-benar mencoba untuk membuka pintu awal mereka supaya lebih gampang, itulah istilahnya, Mas. Wah. Dan usernya kayaknya udah banyak banget ya, Mas ya. Kalau dari kemarin sempat Mas cerita waktu kita bergabung di salah satu webinar itu, kalau tidak salah tuh sampai ribuan ya yang sudah menggunakan aplikasinya. Ya, jadi kalau mengenai user sendiri kita baru saja ada ratusan ribu orang yang bergabung, namun perjalanan masih panjang sekali karena masih banyak jutaan orang di luar sana yang masih membutuhkan permasalahan pribadi. Jadi kita masih belum ingin puas terlebih dahulu karena PR-nya masih banyak ke depannya gitu. Iya sih. Yang mudah-mudahan bisa menjangkau sebanyak-banyaknya ya, Mas. Maksudnya betul. Terutama ini pasti berguna banget untuk yang jauh ya, di pulau-pulau selain Jawa, misalkan betul. Yang di pelosok-pelosok, yang penting ada perangkat dan koneksi internet ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi memang ada kisah menarik juga, ada beberapa WNI yang di luar, terutama mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar negeri, itu mereka mau cari psikolog di negaranya, waktu itu di Jepang, di Jerman, mereka mau cari psikolog, mereka bingung, dan akhirnya karena mungkin perbedaan budaya dan mereka nggak tahu tempatnya, akhirnya mereka ya bisa konseling dengan psikolog-psikolog yang ada di Relief gitu, psikolog-psikolog di Indonesia. Jadi kayak mereka jauh dari rumah, kemudian mereka mengalami permasalahan studi, jadi cukup banyak juga teman-teman yang di luar itu melakukan konseling seperti itu. Wah, jadi nggak cuma di Indonesia doang ya, udah secara global sih. Bagus banget. Ya, saya setuju banget sih, Mas. Maksudnya banyak banget sih yang menjadi salah satu problem gitu kalau sebagai mahasiswa yang sedang kuliah di luar negeri itu adalah ya itu seringkali misalkan ada permasalahan, bahkan ke dokter juga kan seringkali mungkin karena faktor bahasa dan budaya seperti Mas bilang tadi kan itu bisa mempengaruhi jalannya pengobatan ya, jalannya terapi gitu. Apalagi kalau kita bicara soal kesehatan mental yang notabene lebih tabu ya, maksudnya pembahasannya agak lebih sensitif kayak gitu. Dan memang lebih nyaman kalau memang bisa bicara sama orang yang ngerti, yang sebahasa lah kayak gitu, Mas ya. Setuju banget sih. Berarti untuk saat ini, Mas, rencana kedepannya untuk Relief apa? Dan kira-kira mungkin Mas Maksi punya rencana mendirikan aplikasi baru lagi atau ada nggak, Mas? Iya. Saat ini kita masih fokus di Relief ya, jadi istilahnya yang paling kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan ini lebih luas ya gitu, dan nggak cuma masyarakat. Jadi kita sangat senang sekali bisa kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk kayak misalnya kayak Makotol kayak gini, misalnya ada inisiatif nggak cuma dari brand-brand aja, tapi dari government, dari kampus, dari mana kita bisa kerjasama dan melakukan suatu campaign bersama, melakukan program bersama agar orang-orang bisa tahu ya tentang kesehatan mental, dan harapannya di perjalanan ke depannya, perjalanan panjangnya ya mental health itu menjadi hal yang mainstream, seperti layaknya kita datang ke dokter, kita punya penyakit flu ya kita datang ke psikolog ya seperti kita ngobrol ke dokter kayak gitu. Jadi kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik seperti itu. Jadi memberikan layanan seluas-luasnya dan ya bekerja sama dan sangat membuka kolaborasi seluas-luasnya ya saya ya, dengan teman-teman terutama yang mendengarkan Makotalk ini. Ya kita kalau misalnya ada inisiatif kerjasama, don't be hesitate to contact us ya gitu. Mantap banget sih, Mas. Mantap, karena emang nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental ya. Pada intinya itu memang kita harus bisa membuat akses terhadap layanan kesehatan mental itu benar-benar accessible untuk sebanyak-banyaknya orang gitu. Dan mudah-mudahan kalau misalkan dengan semakin banyaknya aplikasi seperti Relief, itu stigma atau tabu terhadap kesehatan mental juga bisa semakin menurun ya, Mas ya.
Orang Betul, mungkin betul. lebih berani lagi untuk bisa speak up, untuk mencari pertolongan karena nyaman juga kan, bisa dari rumah, bisa dari HP gitu kan. Apalagi lagi di tengah pandemi kayak gini gitu. Kayaknya Betul, betul. enak banget ya, mudah banget ya Mas, gitu sih. Oke Mas Maksi, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman semua yang mendengarkan, kira-kira ada kata-kata mutiara dan juga pesan-pesan untuk teman-teman. Ya, jadi kalau pesan-pesan ya mungkin bagi teman-teman, jadi kalau kita memiliki permasalahan pribadi atau kita sedang suntuk atau punya masalah itu tidak apa-apa. Jadi istilahnya it's okay not to be okay. Jadi jangan pernah takut atau bahkan malu untuk menyampaikan masalah pribadi kalau kita membutuhkan bantuan profesional, jangan pernah takut. Dan bagi teman-teman juga mari kita tingkatkan kesehatan mental di Indonesia dengan menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman sekitar. Kita nggak judgmental, terus kita ya istilahnya menjadi pendengar yang baik lah gitu bagi sesama gitu. Dan itu juga bukan PR-nya bagi Relief aja, tapi merupakan tugas bagi semua orang di Indonesia untuk ini meningkatkan kesehatan mental di Indonesia gitu. Mantap Mas. Terima kasih banyak Mas Maksi sudah mau gabung hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung ya Mas ya. Begitu udah agak reda pandemi, nanti mungkin bisa collab-collab lagi kayak gitu. Boleh, sukses. siap. Dan untuk teman-teman yang penasaran dan mau langsung download, silahkan nanti saya cantumkan linknya di kotak deskripsi di bawah ya. Dan juga mungkin bisa sekalian follow Mas Maksi di Instagram. Di mana lagi mungkin? Nanti saya cantumin juga di bawah ya, di kotak deskripsi kayak gitu. Oke. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Stay safe, stay healthy ya. Dan jangan lupa bahwa kita jaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mas Maksi sekali lagi. Thank you, Dr. Rehan. Thank you.